Selamat pagi, perkenalkan nama saya Joyo Bastian Peripurba. Saya dari kelas Administrasi Bisnis 3D Politeknik Negeri Medan. Di sini saya ingin mempresentasikan tentang mata pelajaran ekonomi mikro tentang permintaan dan penawaran dan harga. Yuk kita simak bersama. Permintaan. Yang pertama kita bahas tentang definisi permintaan, yang kedua yaitu faktor-faktor yang mempengaruhi permintaan, yang ketiga kurva permintaan, yang keempat fungsi kurva permintaan, dan yang kelima pergeseran kurva permintaan. Permintaan adalah kesanggupan pembeli untuk membeli berbagai jumlah produk pada berbagai tingkat harga dalam waktu tertentu. Faktor-faktor yang mempengaruhi permintaan diantaranya yang pertama harga, yang kedua pendapatan, yang ketiga selera konsumen, yang keempat harga barang lain, yang kelima perkiraan, dan yang keenam jumlah penduduk. Selanjutnya yaitu kurva permintaan. Hukum permintaan menyatakan bahwa bila harga naik maka jumlah permintaan akan turun dan sebaliknya. Untuk menggambarkan kurva permintaan digunakan sebagai tolak ukur adalah harga, sedangkan faktor-faktor lain dianggap konstan atau Curtis per Reeves. Di sini saya membuat contoh. Yang pertama itu harga dan permintaan. Jika harganya 6.000 maka permintaannya 4. Jika harganya 4.000 maka permintaannya 6. Jika harganya 2.000 maka permintaannya 8. Jika harganya 1.000 maka permintaannya 10. Bisa kita lihat bersama di kurvanya. Maka akan terjadi kenaikan atau penurunan di kurva tersebut. Selanjutnya yaitu fungsi kurva permintaan. Yang pertama, fungsi kurva permintaan mempunyai persamaan sebagai berikut, yaitu QD sama dengan A dikurang BP. Keterangan P adalah harga produk, QD adalah jumlah produk yang diminta, A adalah konstansa, B adalah koefisien. Untuk memperoleh persamaan kurva permintaan dapat digunakan rumus Q dikurang Q1 per Q2 dikurang Q1 sama dengan P dikurang P1 per P2 dikurang P1. Keterangan P1 adalah harga mula-mula, P2 adalah harga setelah perubahan, Q1 adalah jumlah yang diminta mula-mula, Q2 adalah jumlah yang diminta setelah perubahan harga. Di sini saya membuat contoh soalnya. Yang pertama yaitu dalam suatu pasar diketahui saat harga beras 500, jumlah yang diminta 40 kilo. Dan ketika ada kenaikan harga beras menjadi 15, maka jumlah yang diminta 20 kilo. Carilah fungsi permintaannya. Yuk kita bahas bersama. Diketahui P1 sama dengan 5, Q1 sama dengan 40, P2 sama dengan 15, Q2 sama dengan 20. Jawabnya dengan memakai rumus Q dikurang Q1 per Q2 dikurang Q1 sama dengan P dikurang P1 per P2 dikurang P1. Q dikurang 40 per 20 dikurang 40 sama dengan P dikurang 5 per 15 dikurang 5. Q dikurang 40 per negatif 20 sama dengan P dikurang 5 per 5. 10 Q dikurang 400 sama dengan 100 dikurang 20P. 10 Q sama dengan 500 dikurang 20P. Q sama dengan 50 dikurang 2P. Bisa kita lihat di kurva yang telah saya buat.
Selanjutnya yaitu pergeseran kurva. Jika harga tetap tetapi jumlah produk yang diminta bertambah, maka permintaannya meningkat. Yang kedua, jika harga tetap tetapi jumlah produk yang diminta berkurang, maka permintaannya menurun. Selanjutnya pergeseran kurva permintaan. Jika harga naik tetapi jumlah produk yang diminta tetap, maka kurva permintaan bergeser ke kanan. Kita dapat melihat kurva yang dibuat di sebelah kanannya. Yang kedua, jika harga turun tetapi jumlah produk yang diminta tetap, maka kurva permintaannya bergeser ke kiri. Kita bisa melihat kurvanya. Selanjutnya yaitu penawaran atau supply. Jumlah barang yang ditawarkan penjual pada tingkat harga tertentu, pada periode tertentu, dan pada pasar tertentu. Faktor-faktor yang mempengaruhi penawaran yaitu yang pertama harga, yang kedua harga input, yang ketiga teknologi, yang keempat harga barang lain, yang kelima perkiraan harga, yang keenam jumlah penjual. Hukum penawaran yaitu apabila harga suatu barang naik, penawaran barang tersebut akan naik. Apabila harga barang turun, penawaran barang tersebut akan turun secara atau ceteris paribus. Di sini saya membuat tabel penawaran durian di pasar minggu. Yang pertama, di tabel pertama yaitu harga, yang kedua di tabel kedua yaitu durian yang ditawarkan. Jika harga 1.000, maka durian yang ditawarkan 10. Jika harga 2.000, maka durian yang ditawarkan 20. Jika harga 3.000, maka durian yang ditawarkan 30. Jika harga 3.500, maka durian yang ditawarkan 35. Jika harga 4.000, maka durian yang ditawarkan 40. Di sini saya membuat kurva penawaran duriannya. Kita bisa melihat bersama-sama. Dan saya juga membuat contoh soal tentang penawaran. Pada saat harga barang X Rp5.000, jumlah yang ditawarkan 5 unit. Jika harga barang tersebut naik menjadi 15.000, jumlah yang ditawarkan bertambah menjadi 55 unit. Buatlah fungsi penawaran barang tersebut. Yuk kita bahas bersama. Diketahui P1 sama dengan 5, Q1 sama dengan 5, P2 sama dengan 15, Q2 sama dengan 55. Jawabnya dengan memakai rumus Q dikurang Q1 per Q2 dikurang Q1 sama dengan P dikurang P1 per P2 dikurang P1. Q dikurang 15 per 55 dikurang 15 sama dengan P dikurang 5 per 15 dikurang 5 sama dengan Q dikurang 15 per 50 sama dengan P dikurang 5 per 10. 10Q dikurang 50 sama dengan 100 dikurang 20P. 10Q dikurang 500 dikurang 20P. Q sama dengan 50 dikurang 2P. Inilah tabelnya, tabel kurvanya. Selanjutnya itu keseimbangan pasar atau equilibrium. Suatu keadaan ketika jumlah barang yang diminta sama dengan jumlah barang yang ditawarkan pada harga tertentu. Ini adalah kurva keseimbangan pasar. Saya membuat contohnya berdasarkan contoh permintaan dan penawaran di atas, di mana fungsi permintaannya QD sama dengan 30 dikurang 2P dan fungsi penawarannya QS sama dengan
negatif 20 tambah 5P, keseimbangan dapat dilihat pada grafik berikut. Diketahui QD sama dengan 50 dikurang 2P, QS sama dengan 20 tambah 5P. Jawabnya 50 dikurang 2P sama dengan negatif 20 tambah 5P. 50 tambah 20 sama dengan SP tambah 2P. 5P tambah 2P. 70 sama dengan 7P. P sama dengan 10. QD sama dengan 50 dikurang 2 kali 10. QD sama dengan 30. Kita dapat melihat kurva itu. Selanjutnya itu tabel harga keseimbangan pasar buah durian di pasar minggu. Harga tabel pertama yaitu harga, selanjutnya permintaan, penawaran, dan interaksi. Jika harga 500, permintaan yang diminta 3.500, penawaran menjadi 7.500, interaksi supply penawaran. Selanjutnya harga 4.000, permintaan menjadi 4.500, penawaran menjadi 7.000, interaksi supply penawaran. Harga 3.000, permintaan 6.000, penawaran juga 6.000, menjadi equilibrium. Selanjutnya harga 2.000, permintaan 8.000, penawaran menjadi 4.000, interaksinya menjadi surplus permintaan. Selanjutnya harga 1.000, permintaan 11.000, penawaran menjadi 1.000, interaksinya menjadi surplus permintaan. Konsep elastisitas. Elastisitas sama dengan sensitivitas atau kelenturan. Elastisitas di sini berarti persentase perubahan variabel dependen atau jumlah barang terhadap variabel independen atau harga sebesar 1%. Ada hubungan sebab akibat. Angka elastisitas harga yaitu elastis, inelastis atau EP lebih kecil dari 1, elastis EP lebih besar dari 1, elastis unitary atau EP sama dengan 1, inelastis sempurna sama dengan EP sama dengan 0, elastis tak terhingga atau EP sama dengan tak terhingga. Angka elastis adalah bilangan yang menunjukkan berapa persen satu variabel tak bebas akan berubah sebagai reaksi atas variabel lain berubah 1%. Selanjutnya angka inelastis harga. Yang pertama, inelastis EP lebih kecil dari 1 bila harga atau P mengalami perubahan sebesar 1% akan memberikan pengaruh perubahan jumlah barang yang diminta atau ditawarkan, atau Q lebih kecil dari 1%. Selanjutnya yang nomor 2, elastis atau EP lebih besar dari 1 bila P mengalami perubahan sebesar 1% akan memberikan pengaruh Q lebih besar dari 1%. Yang ketiga, unitary atau EP sama dengan 1 bila P mengalami penurunan sebesar 1%, maka Q juga akan turun sebanyak 1%. Yang keempat, inelastis sempurna atau EP sama dengan 0 apabila permintaan atau penawaran tidak tanggap terhadap perubahan atau P. Dengan kata lain, berapapun harganya atau permintaan atau penawaran, Q akan tetap. Yang kelima, elastis sempurna atau EP sama dengan tak terhingga. Konsumen atau produsen dapat mempunyai kemampuan untuk membeli atau produksi berapapun jumlah Q pada tingkat P tertentu. Jenis-jenis elastisitas. Yang pertama, elastisitas permintaan karena harga. Yang kedua, elastisitas silang atau cross excelity. Yang ketiga, elastisitas penawaran karena harga. Yang keempat, elastisitas pendapatan. Kita dapat melihat kurva-kurva inelastis. Yang pertama yaitu kita dapat melihat tidak elastis sempurna di kurva pertama, yang kedua yaitu kurva elastis sempurna, dan yang ketiga yaitu kurva elastis unitary, yang keempat yaitu kurva tidak elastis,
Yang kelima yaitu kurva elastis. Jadi kita dapat membedakannya bersama-sama. Demikianlah hasil presentasi saya mengenai permintaan, penawaran, dan harga. Atas perhatian dan kerjasamanya saya ucapkan terima kasih.